Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Untuk kesempatan kali ini, kami dari kelompok PLAS akan mengulas materi tentang standar kompetensi lulusan atau SKL mata pelajaran IPS di SD. Pertama, izinkan saya memperkenalkan pemateri dalam video ini. Yang pertama, Cynthia Putri Paimbonan. Yang kedua, Isra Syarifah Samsir. Dan yang ketiga, Miftahur Rahman. Baiklah, adapun materi pertama akan disampaikan oleh saudari Cynthia Putri Paimbonan dengan NIM A1G1190004. Di sini kami akan menjelaskan ada 9 standar kompetensi lulusan dalam mata pelajaran IPS. Yang pertama, memahami identitas diri dan keluarga, serta mewujudkan sikap saling menghormati dan dalam kemajemukan keluarga. Identitas diri itu dari hal kecil, baik itu nama, tempat tanggal lahir, tempat tinggal, nama orang tua, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Untuk menumbuhkan rasa hormat itu, kita harus belajar menghormati orang yang lebih tua dari kita, baik itu orang tua kita di rumah, kakak kita, dan bahkan kita juga harus menghormati adik kita sendiri. Kemudian poin yang kedua yaitu kita mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga dan kerjasama di antara keduanya. Kedudukan dan peran anggota dalam keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan kedudukan mereka masing-masing. Seperti contoh, ayah memiliki peran dan kedudukan sebagai kepala keluarga dalam menafkahi keluarga. Ibu juga demikian, serta anak memiliki peran dan kedudukan sebagai belajar dan membantu kedua orang tua kita. Dan poin ketiga yaitu memahami sejarah, penampakan alam, dan keberagaman suku di lingkungan kabupaten, kota, dan provinsi. Ini memahami sejarah, kita harus menghargai dan melestarikan sejarah tersebut. Kita tidak boleh merusak setiap peninggalan sejarah yang ada di sekitar kita. Baik, pemateri selanjutnya yaitu Saudari Isra Syarifah Samsir dengan NIM A1G1190009. Sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan sesuatu guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, sumber daya alam adalah kekayaan alam. Menghargai berbagai peninggalan tokoh sejarah nasional, keragaman suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Manfaat peninggalan sejarah. Yang pertama, menambah kekayaan bangsa kita. Yang kedua, menambah kekayaan negara melalui kegiatan wisata. Yang ketiga, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat kita amati sekarang. Yang keempat, dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kelima, sangat membantu dalam bidang pendidikan. Menghargai peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Cara kita menghargai peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu yang pertama, meniru semangat juangnya para pahlawan. Yang kedua, mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan pada saat upacara sekolah. Yang ketiga, menggunakan nama pahlawan sebagai nama jalan atau bangunan sejarah berupa gedung. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi. Yang keenam, tidak melupakan jasa para pahlawan. Selanjutnya pemateri yang terakhir yaitu Miftahur Rahman dengan NIM A1G1190045. Oke, baik. Jadi kompetensi selanjutnya dalam standar kompetensi lulusan atau poin yang ketujuh yaitu memahami perkembangan wilayah Indonesia, keadaan sosial negara di Asia Tenggara, serta benua-benua. Jadi pada poin ini peserta didik dituntut untuk memahami wilayah teritorial negara Indonesia.
mulai dari pemahaman batas wilayah sampai pada provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu, peserta didik juga harus memahami kompetensi mengenai keadaan sosial di Indonesia, negara tetangga, hingga di benua-benua lain. Oke, kemudian kompetensi selanjutnya atau kompetensi yang ke-8 yaitu mengenal gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga, serta dapat melakukan tindakan dalam menghadapi bencana alam. Jadi, untuk lulus dalam standar kompetensi ini, peserta didik diharapkan mampu mengetahui peristiwa alam seperti banjir, gempa, tsunami, tanah longsor, dan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di Indonesia dan negara-negara tetangga. Selain itu, peserta didik juga seharusnya mampu mengetahui tindakan-tindakan atau apa yang harus mereka lakukan pertama kali ketika suatu bencana datang. Oke, kemudian standar kompetensi lulusan mata pelajaran IPS SD, poin yang terakhir yaitu memahami peranan Indonesia di era global. Jadi untuk lolos di poin terakhir ini, dalam standar kompetensi lulusan mata pelajaran IPS SD, peserta didik seharusnya mampu mengetahui bagaimana peran dan keikutsertaan Indonesia dalam era global. Misalnya, peserta didik harus mengetahui bagaimana peran Indonesia dalam organisasi-organisasi dunia seperti ASEAN maupun PBB. Kemudian, peserta didik juga harus mampu mengetahui bagaimana hubungan-hubungan antar negara Indonesia dan negara-negara tetangga atau yang ada di sekitar Indonesia. Oke, jadi itu tadi adalah 9 poin dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran IPS SD. Jadi dari seluruh pembahasan tadi dapat kita ketahui bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik di SD agar kita dapat menentukan kelulusan atau tidaknya mereka.